Jangan lupa di-subscribe. Sejumlah kader Partai Golkar mendeklarasikan pembentukan kelompok relawan Go Anies untuk mendukung pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Koordinator Nasional Go Anies, Sirajuddin Abdul Wahab menyatakan, meski anggota Go Anies didominasi oleh Partai Golkar, kelompok tersebut tidak ada kaitannya dengan Golkar. Kami ini kan memang berangkat daripada kader Golkar, tapi dalam konteks Go Anies ya tidak ada kaitannya dengan Partai Golkar. Jadi kebetulan saja memang bahwa kami ini adalah Partai Golkar, kata Sirajuddin. Sirajuddin mengatakan kader-kader Golkar yang bergabung dalam Go Anies pun kini sudah tidak lagi duduk di struktur kepengurusan partai berlambang pohon beringin tersebut. Sirajuddin menegaskan kelompok relawan yang ia bentuk itu sama sekali tidak membawa identitas Golkar, baik nama maupun lambang Golkar. Menurut dia, hanya kebetulan saja bahwa Go Anies dan Golkar memiliki identitas warga yang sama, yakni kuning. Kebetulan saja bahwa Golkar itu warnanya kuning, Go Anies juga warnanya kuning. Nggak bisa Golkar mengklaim dirinya bahwa kuning itu adalah satu-satunya milik Partai Golkar di Republik ini, kata Sirajuddin. Ia pun menjelaskan alasannya membentuk Go Anies karena berkaca dari hasil survei sejumlah lembaga yang menunjukkan bahwa banyak pemilih Golkar maupun partai politik lainnya yang mendukung Anies. Pemilih-pemilih partai itu condong memilih Anies. Dalam konteks memilih presiden, ya kami coba mewadahi aspirasi itu. Atau dalam konteks memilih itu kan hak konstitusional setiap orang warga negara, kata Sirajuddin. Sirajuddin menambahkan ia juga menilai Anies memiliki rekam jejak yang baik selama memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir. Kita anggap bahwa yang dilakukan di Jakarta ini sudah sungguh luar biasa. Eskalasinya harus ditingkatkan bahwa beliau sudah pas untuk memimpin Indonesia 2024. Itulah yang melatar belakangi kami melahirkan Go Anies, ujar Sirajuddin. Seperti diketahui, Anies telah dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem. Sementara itu, Partai Golkar telah menetapkan ketua umumnya, Airlangga Hartarto, sebagai calon presiden berdasarkan hasil musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional. Airlangga tawarkan Demokrat dan PDIP bergabung dengan KIB. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga, mengaku ingin mengajak partai politik lain bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Ia mengatakan salah satu yang bakal ditawarkan untuk bergabung adalah Partai Demokrat. Demokrat termasuk, ucap Airlangga di kantor DPP Partai Golkar. Selain Partai Demokrat, Airlangga pun menyiratkan keinginannya bekerja sama dengan PDIP. Sebab ia telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP sekaligus anak Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani. Hal itu disampaikan saat dimintai keterangan untuk membuka nama-nama parpol incaran KIB. Ya, kan kemarin saya jalan dengan Mbak Puan, kemudian ketemu dengan teman-teman partai lain. Jadi ya kita tunggu saja, politik kan selalu ada kemungkinan, kata Airlangga. Akan tetapi, Airlangga merasa masih punya banyak waktu sebelum pendaftaran peserta pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Oleh karena itu, proses deklarasi KIB bersama parpol lain tak akan buru-buru dilakukan. Kita targetnya tentu menjelang waktu atau pendaftaran Pilpres 2024. Tapi kita tidak akan mengumumkan pada detik terakhir, ujar Airlangga. Diketahui KIB saat ini dihuni oleh 3 parpol, yaitu Partai Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, serta Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Koalisi ini belum mengumumkan paslon capres-cawapresnya. Sementara itu, Partai Demokrat tengah menjajaki pembentukan koalisi bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sedangkan PDIP masih sendirian tanpa koalisi.